Sungguh luar biasa. Ini adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dan patut disyukuri. Saya yakin Anda juga pasti merasa bahagia dan terharu saat mengetahui bahwa Anda akhirnya bisa berangkat haji. Sebelumnya, saya harus menunggu bertahun lamanya. Dan kadang ada rasa tidak sabar, kadang juga banyak berdoa dan tekun menunggu informasi yang datang setiap tahun. Dan pada saat itu, segala kemungkinan pun siap terjadi. Perjalanan jamaah haji dari Aceh tahun 2023 bisa dikatakan lancar dan sukses. Ada 12 kloter yang berangkat. Dari 4.378 kuota haji yang diberikan kepada Aceh, seluruhnya dapat berangkat sesuai dengan jadwal. Dan pada saat itu jamaah haji dari Aceh berangkat dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda secara bertahap mulai tanggal 25 Mei 2023. Rata-rata mereka tiba di Jeddah, Arab Saudi pada hari yang sama. Selama berada di Tanah Suci, jamaah termasuk kami mengikuti rangkaian ibadah haji dengan lancar dan khusyuk dan dapat melaksanakan semua rukun dan wajib haji dengan baik. Kami dari Aceh juga mendapat pelayanan yang baik dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Kami pun merasa nyaman dan aman selama berada di Tanah Suci. Bagi kalian yang sedang mempersiapkan keberangkatan ke haji di tahun 2024, ada beberapa tips yang akan saya sampaikan barangkali bermanfaat. Dari sekarang, lakukanlah persiapan yang matang. Persiapan itu mempersiapkan diri dengan matang sebelum berangkat, mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan, baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga keagamaan. Hal ini bisa membuat kita lebih siap secara fisik dan mental untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua, kerjasama yang baik. Panitia penyelenggara ibadah haji, PPIH, embarkasi, sebaiknya juga bekerja sama dengan baik dengan memberikan pelayanan kepada semua jamaah haji. Kerjasama ini dari pengalaman saya berjalan baik dan lancar. Dan semoga ke depan juga demikian sehingga jamaah haji merasa nyaman dan aman selama berada di Tanah Suci. Buat kalian yang mau berangkat juga mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku selama berada di Tanah Suci sangat penting. Hal ini bisa menunjang dan membuat pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar dan tertib. Pengalaman saya secara umum, perjalanan haji jamaah tahun 2023 yang lalu bisa dikatakan sebagai perjalanan yang sukses. Seluruh jamaah bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk serta mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan tentang pengalaman ketika melaksanakan haji di Padang Arafah. Arafah adalah salah satu tempat yang paling penting dalam ibadah haji. Disinilah jamaah haji berkumpul untuk melakukan wukuf, yaitu salah satu rukun haji yang paling utama. Wukuf di Arafah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Jamaah haji berkumpul di Padang Arafah, sebuah padang luas yang terletak di luar kota Makkah. Pengalaman saya di Arafah sangatlah istimewa dan tak terlupakan. Saya bersama jamaah haji yang lain merasakan suasana yang sangat khusyuk dan penuh haru. Kami pun berkumpul bersama jutaan umat Islam dari berbagai negara untuk menunaikan ibadah yang sama. Berikut saya akan sampaikan beberapa pengalaman yang saya alami selama wukuf di Arafah. Yang pertama, menyaksikan kemegahan umat Islam. Saya merasa terkesan dengan kemegahan umat Islam yang berkumpul di Arafah. Jutaan umat Islam dari berbagai negara berkumpul bersama untuk menunaikan ibadah yang sama. Ini adalah pemandangan yang sangat menakjubkan dan mengharukan. Selain itu, merasakan suasana yang sangat khusyuk. Kami seluruh jamaah haji berkumpul di Padang Arafah untuk melakukan wukuf, berdoa,
dan memohon ampunan kepada Allah. Masya Allah, suasananya sangat khusyuk dan penuh haru. Padang Arafah adalah tempat yang sangat indah. Hamparan padang pasir dan luas, langit yang cerah membuat suasana sangat sejuk dan menenangkan. Di Padang Arafah juga, saya bersama jamaah haji lainnya dari berbagai negara berkumpul bersama, saling berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk menjalin persaudaraan dengan umat Islam dari berbagai belahan dunia. Secara keseluruhan, pengalaman wukuf di Arafah adalah pengalaman yang sangat istimewa dan tidak terlupakan. Ini adalah pengalaman yang akan saya kenang sepanjang hidup. Hal lain yang tidak bisa dilupakan dan membuat haru adalah melempar jumrah. Melempar jumrah adalah salah satu rukun haji yang paling penting. Ritual ini dilakukan untuk melambangkan penolakan terhadap godaan setan. Melempar jumrah dilakukan di Mina, sebuah tempat yang terletak di luar kota Mekah. Kami seluruh jamaah haji melempar jumrah ketiga pilar yang melambangkan 3 setan, yaitu Jumrah Aqabah yang dilempar pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu bertepatan pada hari Idul Adha. Lalu Jumrah Ula yang dilempar pada tanggal 11 Zulhijjah. Setelah itu Jumrah Wusta yang dilempar pada tanggal 12 Zulhijjah. Saya bersama jamaah haji lainnya melempar jumrah dengan menggunakan kerikil yang dikumpulkan di Musdalifah. Kami melempar kerikil dengan satu tangan sambil mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Melempar jumrah adalah ritual yang sangat penting dalam ibadah haji. Ritual ini merupakan simbol dari perjuangan umat Islam melawan godaan setan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melempar jumrah. Hendaknya menggunakan kerikil yang bersih dan tidak kotor. Melempar kerikil dengan satu tangan. Mengucapkan kalimat tauhid saat melempar kerikil. Dan melempar kerikil dengan kuat agar mengenai sasaran. Melempar jumrah adalah ritual yang juga termasuk cukup berat. Jamaah haji berdesakan dengan jutaan umat Islam lainnya untuk melempar jumrah. Namun, ritual ini merupakan pengalaman yang berharga dan tidak terlupakan. Insya Allah dengan kemuliaan hati, keikhlasan, semuanya berjalan lancar dan berlangsung baik. Setelah menyelesaikan ibadah di Arafah dan juga melempar jumrah, kami pun kembali ke kota Mekah untuk menunaikan tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan urutan tertentu. Di Masjidil Haram, saya bertemu dengan umat Islam dari berbagai negara, saling berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Ini adalah kesempatan berharga untuk menjalin tali persaudaraan dengan umat Islam di seluruh dunia. Seluruh jamaah haji berjalan mengelilingi Ka'bah searah dengan jarum jam, yaitu dari kiri ke kanan. Selain tawaf, kami melakukan sa'i berlari-lari kecil 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Lalu setelah selesai, selanjutnya tahallul, mencukur atau memotong sebagian rambut di kepala. Alhamdulillah, ibadah wajib yang dilakukan di ibadah haji ini berlangsung dengan baik. Rukun wajib dan sunnahnya sudah terlaksana dengan baik dan kami pun kembali ke penginapan di kota Mekah.
Selama di Mekah, alhamdulillah, pengalaman ibadah di Masjidil Haram saat berhaji adalah pengalaman yang sangat istimewa dan tak terlupakan. Masjidil Haram adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tempat yang paling suci bagi umat Islam. Merasakan suasana yang sangat khusyuk, Masjidil Haram adalah tempat yang khusyuk sekali. Jamaah haji dari berbagai negara berkumpul di sini untuk beribadah kepada Allah. Suasananya sangat tenang dan damai dan membuat saya merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kemegahan Ka'bah. Ka'bah adalah tempat yang sangat istimewa bagi umat Islam. Ka'bah adalah kiblat umat Islam dan merupakan tempat yang paling suci di dunia. Saya merasa terharu dan bersyukur sekali dapat melihat Ka'bah secara langsung. Di Makkah, kita juga menjalin tali persaudaraan dengan umat Islam dari seluruh dunia. Di Masjidil Haram, saya bertemu dengan umat Islam dari berbagai negara, saling berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Ini adalah kesempatan berharga untuk menjalin tali persaudaraan dengan umat Islam di seluruh dunia. Keistimewaan ibadah haji ini adalah karena kita dengan rasa syukur menguatkan keimanan kita. Ibadah haji dapat menguatkan iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Merasakan suasana yang sangat khusyuk dan melihat kemegahan Ka'bah yang dapat meningkatkan keimanan umat Islam di seluruh dunia. Setelah selesai dari kota Mekah dalam rangkaian ibadah haji, kami pun akhirnya berangkat ke Madinah untuk melakukan ibadah arba'in. Ibadah arba'in adalah ibadah sholat wajib berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu berturut-turut. Sholat di Masjid Nabawi memiliki pahala yang berlipat ganda. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1000 kali lipat sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Menambah ketakwaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah arba'in dapat menambah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berjamaah di Masjid Nabawi dapat membuat jamaah haji merasa lebih khusyuk dan dekat dengan Allah. Alhamdulillah, selama di Madinah saat arba'in, kami juga sempat mengunjungi Raudatul Jannah atau Taman Raudah. Adalah area kecil tapi sangat istimewa di dalam Masjid Nabawi Madinah. Lokasinya berada tepat di antara makam Nabi Muhammad SAW dan mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah. Disebut Taman Surga karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan Raudah tidak hanya berkaitan dengan sabda Nabi tersebut, tetapi juga karena sejarahnya sebagai tempat di mana Rasulullah SAW sering duduk-duduk untuk membacakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajarkannya kepada para sahabat. Nabi Muhammad dan para sahabat juga melakukan salat berjamaah di sana. Dan diyakini menjadi tempat berdoa yang paling mustajab, artinya doa-doa yang dipanjatkan di sana akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Karena keistimewaannya tersebut, Raudah menjadi tempat yang sangat ingin dikunjungi oleh para jamaah haji dan umrah. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Raudah memiliki jadwal khusus untuk dikunjungi oleh jamaah laki-laki dan perempuan. Jamaah laki-laki bebas berkunjung kapan saja, sedangkan jamaah perempuan hanya boleh masuk pada waktu duha, zuhur, dan isya. Suasana di Raudah biasanya sangat padat, terutama pada musim haji dan umrah. Dianjurkan untuk bersabar dan menjaga ketertiban saat mengantri masuk. Lalu berpakaianlah dengan sopan dan menutup aurat dengan sempurna.
Niatkanlah masuk raudah untuk salat, membaca Al-Quran dan berdoa. Bersikaplah dengan baik, khusyuk dan tidak berisik. Meskipun tidak semua orang bisa masuk raudah, cukup berada di sekitar area itu pun sudah membawa ketenangan dan keberkahan tersendiri. Alhamdulillah, setelah menjalankan dengan sempurna ibadah arba'in, kami pun bersiap-siap kembali ke tanah air. Masya Allah, pasti kerinduan akan sangat membuncah di hati masing-masing para jamaah haji. Sebelum kembali ke tanah air, kami mempersiapkan dokumen yang perlu dibawa lengkap seperti paspor, visa dan tiket pesawat. Kami juga diperiksa kesehatan untuk memastikan dalam keadaan baik dan sehat. Perjalanan pulang ke tanah air adalah perjalanan paling menyedihkan. Kami terharu dan bersyukur sudah bisa menjalankan 40 hari lebih beribadah haji di Makkah dan Madinah. Rasanya saat-saat mendaftar yang lebih dari 10 tahun lamanya, alhamdulillah terbayarkan dengan kenikmatan, kesempatan yang Allah berikan menunaikan ibadah haji. Sahabat semua, itulah sedikit review perjalanan singkat ketika menjalankan ibadah haji di tahun 2023 yang dilaksanakan dari bulan Mei, Juni dan Juli di tahun 2023. Semoga teman-teman yang sedang mempersiapkan keberangkatan haji di tahun 2024 nanti, Allah berikan kemudahan, kesehatan, dan kebahagiaan hati menyambut diri menjadi tamu mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan ibadah haji. Tetaplah bersyukur, rendahkan hati, muliakan orang lain. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.